UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Werlori Fashion Lurik Jogja, usaha sampingan yang menjadi unggulan. Bagaimana membangun usaha sampingan seperti Werlori hingga menjadi sumber penghasilan unggulan, bahkan mungkin bertransformasi menjadi usaha utama. Dan malam hari ini kami sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Coach Margeti Herwin, dulu saya sapa. Selamat malam Coach, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih Coach? Saya di rumah karena saya mau keluar kota, jadi nggak bisa join di studio. Saya mau ke Malang, mau ke Jember, terus ke Solo, ke Jogja 10 hari saya akan di luar kota. Iya. Minggu lalu cerita ya, minggu ini mau roadshow, jalan-jalan ke wilayah timur nih Indonesia, maksudnya ke Jawa Timur. Oke. Iya. Baik Coach, tapi yang pasti kan tidak mengurangi konteks dari obrolan kita malam hari ini. Dan ini menarik Coach ya. Siap. Selain Coach Getty juga sudah ada di aplikasi Zoom kami malam hari ini, seorang arsitek, fashion designer, dan pemilik brand fashion Werlori dari Yogyakarta yang mengangkat kain lurik sebagai bahan utama. Dengan Ibu Lucia Dina Rosaria. Ibu Lucia Dina, selamat malam. Ibu Dina. Panggilnya Bu Dina ya Bu. Oke, Bu Dina, selamat malam. Salam kenal. Apa kabar Ibu? Salam kenal juga. Baik. Kabar baik? Ya, puji Tuhan ya. Iya. Dan nanti kami juga undang Anda pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dapat berbincang seperti biasa, menanyakan sesuatu terkait dengan tema kita di 021 3523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Dan untuk pertama saya penasaran ini Coach, saya ingin ke Ibu Dina dulu. Kain lurik itu kan memang sudah dikenal, tetapi mungkin setahu saya sudah jarang digunakan atau jarang mungkin dikenal oleh anak-anak sekarang. Nah, awal mulanya bagaimana membangun Werlori ini, Bu Dina? Ya, jadi cerita dulu ya sedikit. Jadi awal mulanya itu karena waktu itu kan saya sedang maternity leaving, jadi sedang cuti hamil gitu kan dari kegiatan saya sebagai arsitek. Nah, dari saya yang awalnya selalu lembur, selalu di lapangan, jadi ada sesuatu yang kurang gitu kalau nggak kerja. Akhirnya saya menyalurkan hobi saya tuh fashion gitu. Fashion yang seperti apa gitu. Akhirnya kami itu suka kan sama teman-teman itu suka apa ya, jalan-jalan waktu itu ke Pasar Beringharjo gitu, dan kita tuh akhirnya kepikiran kenapa sih kita nggak buat fashion tapi yang Jogja banget, tapi yang modern gitu. Oke, fashion Jogja banget tapi yang modern. Dan dari arsitek berinovasi ke fashion karena hobi tadi. Tapi kenapa dipilih sebagai bahan utamanya adalah kain lurik ini, Bu Dina? Iya, karena kita dari Jogja gitu, jadi kita kan mencari bahan yang mudah ditemuin di sekitar kita gitu. Awalnya memang usaha sampingan ini, Bu? Enggak, awalnya memang hobi. Jadi sebenarnya itu dari hobi dulu. Kemudian dari hobi ini ternyata diterima baik nih sama teman-teman gitu kan, sama masyarakat. Akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Ya udah, akhirnya kita seriusin. Jadi mulai bikin bisnis plan gitu. Mulai punya visi yang jelas kayak gitu. Dari tahun berapa nih Bu Dina kalau boleh tahu ya menggeluti usaha Werlori? 2017. Ya. Wow, 2017. Kalau minatnya udah sejak 2014 sih Coach Pak Rudi, tapi saya mulai serius itu 2017, mulai ada brand Werlori sejak 2017. 2017 sampai sekarang, dan ini sudah seperti apa nih gambaran usahanya dari 2017 atau yang terakhir-terakhir ini seperti apa nih Bu Dina? Ya, jadi kalau yang sekarang itu, kalau yang dulu ya awal mulai itu kan saya itu benar-benar nggak ada basic desainer nih, desainer pakaian tuh nggak ada. Cuma yang saya pahami itu adalah saya paham tentang warna, proporsi, tekstur gitu dari background pendidikan saya ya gitu. Nah itu saja yang saya buat, ternyata itu kan diterima baik. Tapi waktu itu saya nggak punya penjahit. Waktu itu saya hanya bekerja sama dengan penjahit-penjahit modiste langganan saya gitu. Jadi sistem PO dulu Pak. Nah sekarang ini setelah berapa 6 tahun ya gitu berjalan, saya mulai berani bikin workshop sendiri gitu. Jadi kami sekarang ada 10 penjahit gitu yang ada di in-house di workshop kami.
Jadi kemudian saya juga ada 2 cabang Iya, sekarang, iya, 2 iya. cabang itu ada di Palagan dan Kota Gede. Dan Palagan saat ini dan kami Kota juga Gede. sudah Iya, rutin buat supply di hotel-hotel di Jogja gitu. iya, iya. Ini menarik ini. Saya ke Coach Getty kalau begitu sekarang, Coach. Melihat Ya, perjalanan dari minat, dari hobi, dari Budina tadi sampai saat ini menjalankan usahanya ini. Sebenarnya bagaimana sih Coach melihat tren UMKM fashion atau bisnis fashion saat ini, Coach? ya. Jadi fashion itu tetap menjadi sebuah pilihan ya kalau orang ke Jogja gitu ya. Nah, yang menarik adalah Budina ini seorang arsitek. Ya, Ya, seorang arsitek yang punya hobi fashion dan dia punya kendala bahwa jadi arsitek itu sibuk banget, nggak punya waktu untuk keluarga. Akhirnya dia mencoba membangun yang namanya bisnis fashion sesuai dengan hobinya, gitu ya. Tapi kalau hobi arsitek ini hobi apa memang profesi nih, Bu Dina nih? Kalau ini Atau profesi, profesi ya? udah Disuruh profesi orang ya. tua atau memang Ibu Dina suka terhadap profesi ini, Bu Dina? Ya, jadi awalnya emang ini sih orang tua yang suka gitu. Tapi Iya. karena doa dan support ya, jadi sampai sekarang tetap berlanjut gitu, Coach. Jadi ini oke. terbalik. Orang itu ada profesi utama arsitek, ada Hmm. sampingan fashion. Ya, Tapi ya. sekarang ketuker, ya sampingannya arsitek nih Bu Dina ini sekarang. Jadi Karena harus utamanya berkualitas. harus tentukan prioritas. Jadi Bu Dina ini punya fashion namanya Wearlory yang Mhm. lumayan berkembang dan lumayan menjadi pilihan dan loyal customer-nya juga banyak khususnya di Jogja. Jadi kenapa ini saya angkat menariknya adalah ini lagi gencar-gencarnya PHK Bang Rudi. Ya, Nggak ada yang bisa jamin kita akan digaji di perusahaan kita sebagai seorang profesional. ya. Tetapi pada saat kita dipecat, kita tidak punya pilihan, kita tidak punya keahlian lain, ya itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga atau bagi Oke. siapapun, Ya, gitu ya, ya, Bang ya, Rudi ya. ya, ya. Nah, makanya saya angkat kisah ini. eh, Bu Dina ini membangun bisnisnya, dia sudah menyadari, tapi ini alasannya karena memang sibuk. Dan tadi pertanyaan Bang Rudi tentang fashion. Dan kebetulan Bu Dina di Jogja gitu ya, dia Mhm. didukung sama sumber daya sekitar, dia suka fashion gitu ya. Saya udah datang ke tempat Bu Dina gitu ya, Oh, tempatnya bener-bener di rumah joglo yang didesain menjadi sebuah ininya toko gitu ya. Di depannya ada Galeri. kopi ya Bu Dina. Jadi orang kalau ke sana tuh bukan cuma dapat baju gitu ya, tapi mereka bisa santai, bisa foto-foto di rumah joglo, dan ini yang menjadi sebuah keunikan ya. Dan juga Bu Dina ini udah fashion show di mana-mana gitu ya untuk dia memperkenalkan Wearlory dengan bahan lurik, karena nggak banyak yang ngangkat lurik juga Bang oke. Rudi. Iya, Jadi iya, masih, iya. masih tetap pilihan dan masih menjadi keunikan dari Jogja. Iya. Tadi kan Budina cerita, Coach. Sebenarnya sudah mulai 2014, tetapi mulai tekun itu di 2017 17. dengan brand Wearlory itu sendiri. Nah, gimana sih Coach yang disarankan untuk bisa membangun brand, terutama usaha yang mungkin kita baru jalankan seperti itu, Coach? Ya, jadi awalnya mungkin hanya suka buat baju, tapi Iya, belum berpikir tentang yang namanya brand. brand. Ya, brand beda sama merek. Kalau brand kita bangun keunikan, kita bangun identitas bisnis kita buat sebuah kekhususan, keunikan, sehingga brand itu lama-lama dikenal. Ya, Ya, mungkin satu brand itu punya beberapa merek, itu mungkin. Tapi kalau yang namanya brand itu punya keciri khasan. Jadi kalau orang nanya, ini kamu tahu nggak brandnya apa? Oh, saya tahu, itu Wearlory. Berarti dia sudah kuat. Dan orang mulai mencari dan orang mulai mengkoleksi atau orang suka menggunakan brand tersebut karena cocok dengan fashionnya, cocok dengan warnanya, kesukaannya. Itu yang menjadi penting. Sehingga brand itu mulai dibangun harus dari awal sebuah bisnis dibangun atau pengusaha memulainya dengan brand yang harus dikenal, karena itu akan terus memiliki yang namanya intangible asset Bang Rudi, dan itu ya. oke, ya, ya, ya. Nah, saya ke Bu Nina kembali nih. Kalau mendengar cerita tadi kan rasanya, artinya dalam proses perjalanan 6 tahun ini tentu dibutuhkan atau menghadapi berbagai tantangan. Tapi paling tidak sebelum ke sana, Ibu Dina, saya ingin seperti apa sih menginspirasi desain-desain Wearlory sampai bertahan atau mungkin juga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan ini, Bu?
Iya. Jadi kalau saya itu yang menginspirasi saya itu karena saya ingin bermakna gitu ya buat sekitar saya gitu. Mhm, Nah mhm. kebetulan tempat tinggal saya itu kan di tengah kampung dulunya gitu. Jadi saya itu merasa dengan apa yang saya punya, saya itu ingin berdampak dengan orang sekitar. Oke. Salah satunya dengan perempuan-perempuan gitu yang ada di sekitar saya kayak gitu. Iya, Itu yang iya, menginspirasi saya sampai saat ini. iya. Sehingga sampai saat ini pun kita bisa berinovasi juga salah satunya dari mereka ini karena kami Oh, 99% tim kami itu semua perempuan gitu oh Pak semuanya Rudi. perempuan tim di Berlori ini ya? Yes. Iya. Ya, Bisa cerita Bu, apa tantangan pertama mungkin yang dihadapi, kemudian bagaimana untuk menjalani atau menghadapi tantangan-tantangan itu ketika mungkin membangun brand Berlori ini, Bu Dina? ya, tantangannya yang pertama adalah saya adalah orang teknik ya. Jadi saya itu sama sekali nggak paham bisnis gitu. Aha, Saya hanya bisa meng-create baju gitu kan, koleksi yang lucu, tapi saya nggak bisa cara jualnya, nggak bisa brandingnya, kayak gitu. oke. Terus akhirnya pelan-pelan juga akhirnya saya ngikutin semua pelatihan dari BUMN gitu, Ya, terus juga ya, dari Coach ya. Siti, ketemu jadi saya jadi belajar banyak gitu sampai saat ini. Jadi saya akhirnya tahu branding, Ya, tahu ya. positioning gitu, terus tahu juga cara marketing. Jadi sampai sekarang bisa bertahan dan bisa mungkin harapannya sih bisa ini ya go internasional. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanya ke Coach Getty dari Iya, jawaban Bu Dina iya, ini. Di waktu mendampingi ya, ke sana. iya, Backgroundnya arsitek Coach, ya kan? iya, Hobinya fashion. Kain iya. lurik lagi, itu kuat banget segmennya dan ingin menginspirasi, ingin memberikan manfaat. Apa yang Coach dampingi atau berikan kepada Ibu Dina ketika itu? Gimana Coach? Iya, jadi Bu Dina ketemu saya tahun lalu gitu ya, di Ekran Nasda melakukan sebuah training. Saya diundang menjadi pembicara. Saya bicara tentang bisnis model gitu ya, bagaimana membuat model dalam model bisnis dalam sebuah kanvas sehingga kita tahu segmennya siapa gitu ya. Dan Bu Dina ini udah jadi bisnisnya bukan dari awal. Nah, pada saat bisnis itu udah jadi, yang saya lakukan adalah bagaimana para pebisnis yang saya dampingi memiliki fondasi yang kuat. Oke. Fondasi terhadap yang namanya produknya, model usahanya, ya strategi marketingnya, identitas bisnis ini mau dibawa kemana, makanya Mhm. bikin visi, bikin misi. Yang tadinya mungkin hal ini dirasakan sepele, tapi ternyata begitu ada visi, misi yang jelas, langsung kebuka. Oh, ternyata saya itu mau melakukan hal tersebut yang saya memang inginkan, dan saya bisa bercerita apa bedanya produk saya dengan produk yang lain yang sejenis. Jadi semua produk itu bukan bersaing, malah saling berkolaborasi. Oke. Dan mereka ini yang saya Iya. dampingin ini semuanya tumbuh Bang Rudi, padahal semuanya fashion designer. Ada Iya, yang iya, batik iya. tulis, Iya, ada iya. yang batik lurik, ada yang aksesoris, sepatu. Jadi Iya. ini satu hal yang bagi saya zaman saat ini bisnis itu bukan berkompetisi tapi Berkolaborasi. berkompetisi Oke. gitu. Itu yang menarik. Iya. Tapi gimana Coach untuk bisa mengarahkan atau menemukan potensi yang kuat yang bisa kita kembangkan tadi setelah apapun itu sudah disiapkan ini Coach? Karena kita memiliki tools ya, Mhm. seorang pebisnis akan mengetahui, oh segmen saya itu ternyata banyak yang ini coach. Baru kita gali kebutuhan segmen pasar kita yang paling besar ini apa. Itu yang kita tumbuhkan, produk itu yang Mhm. kita Mhm. kuatkan, itu yang kita branding strateginya, dan juga kita bikin produk-produk dengan channel-channel yang memang segmen kita berada, kan gitu. Iya, Sehingga iya. ini jadi kuat. Jadi sebenarnya saya bukan ngarahin, tapi saya membantu untuk para pebisnis dan pengusaha ini benar-benar memahami kekuatan bisnisnya. Oke. Jangan Iya. ikut-ikutan. Iya, Dia iya, dia iya, ikut iya. yang dia lihat adalah, oh saya figurnya saya ini coach, saya sangat terinspirasi sama produk ini, saya ikutin dia. Beda. Ya, begitu semua orang paham tentang bisnis itu kekuatannya di mana, Mhm. strateginya akan Mhm. sangat tepat dan produk dan market jadi fit, Bang Rudi. Jadi Ah, ini yang saya arahkan. iya. Nah, apa yang menjadi keunikan atau kekuatan dari Werlori ini, Bu Dina? Ya, kalau dari kami itu kita tuh mengusung konsep minimalistik tapi menggunakan wastra Nusantara gitu. Jadi Iya. biasanya kalau wastra itu kan keputusan berat, formal gitu kan. Kalau kami itu cenderung ringan, casual, kontemporer gitu sesuai dengan market kami gitu. Generasi Z juga sama ibu-ibu karir yang memang mereka tuh membutuhkan pakaian yang bisa dipakai untuk bekerja sehari-hari gitu. Iya, ini saya sambil buka-buka Google ini sambil melihat nih seperti biasa ini. Dan
Oh, keren keren banget ini. Warnanya menarik. Ini pemilihannya atau memang ada konsep yang konsisten dijaga dalam pemilihan desain kemudian juga warna-warnanya di Budina? Ya, jadi kami itu selalu konsisten di warna-warna yang teduh dan natural Iya, gitu, iya. yang gampang dimodifikasi, gampang dipadu-padan ya. Kan Mhm. karena kalau kita tuh di urban gitu ya, di perkotaan itu kan kita selalu pakai pakaian yang monokrom gitu. Terus buat kerja tuh pakaian yang nggak terlalu rame, nggak terlalu dinotis gitu, biar Mhm, terlihat mhm. profesional, terlihat anggun, itu karakter kami di situ. Jadi Oke. dalam pemilihan warna-warna juga modelnya juga dia cenderung elegan gitu, cenderung yang kalem seperti Iya, itu. iya. Jadi ini pendengar Pro 3 pemirsa bisa lihat langsung nih di wearlory.com. Betul ya, di Budina ya? Iya, Iya, Iya. mudah-mudahan nggak salah karena memang gambarnya Wearlory.com kayak atau lurik di sini nih. Wearlory Lurik Iya. di Target pasarnya Instagram. siapa ini, Budina? Marketnya, Iya. marketnya itu yang utama adalah wanita produktif gitu kan usia 30 sampai 50 tahun, tapi kebanyakan 50 kan sekarang. Kalau Oke. awal-awal dulu adalah 30 sampai 40 tahun. Iya, Kemudian iya. sekarang ternyata banyak juga yang umur 40 tahun ke atas itu suka gitu. Terus yang sekarang ini kita melakukan Iya. model-model itu buat anak kuliahan gitu. Jadi buat Oh. wisuda, terus buat dipakai ke kampus kayak gitu, jadi gengsi. Iya, iya. Baik, Coach, dan kebanyakan kan kita tuh melihat saat ini apa yang sudah dihasilkan oleh Wearlory melalui Budina tadi ya, tanpa Ya. kita mungkin tidak melihat bagaimana prosesnya itu berjalan. Mungkin fundamental atau fondasi kuatnya tadi. Tetapi selain itu Coach, gimana Ya. caranya untuk bisa membangun mindset entrepreneur dalam sebuah menjalankan usaha dan itu kalau perlu ditanamkan atau diketahui sejak awal ini Coach Getty? Ya, kalau saya cerita tentang level orang mendapatkan uang dalam kehidupan gitu ya, pertama kita jadi pekerja. Jadi Mhm. pekerja tuh level 1 Bang Rudi. Yang Oh kedua, ya. saya mulai menjadi manajer dalam diri saya, artinya saya bisa mengelola orang untuk bersama-sama bekerja tanpa ada perusahaan untuk mendapatkan uang. Pertama jadi pekerja, terus saya manajer, biasanya samping-sampingan tuh Bang Rudi, tapi Iya, iya. bekerja secara kelompok, itu kita bisa dapat uang. Yang ketiga, karena itu udah rutin, orang jadi owner, pemilik usaha, pemilik bisnis. Itu Mhm. level 3, 3. pemilik bisnis. Kenapa pemilik bisnis? Dia mempunyai bisnis untuk dia mendapatkan uang dan dia menggaji orang. Level mindset itu beda tuh Bang Rudi, pekerja, terus manajer, Manajer, manager level, ya, terus pemilik juga yang ketiga owner. owner. Yang keempat itu adalah investor. Nah, jadi dia udah ngerti bagaimana membangun bisnis. Sekarang dia punya uang lebih, dia menginvest kepada bisnis-bisnis yang udah jalan untuk dia mendapatkan uang dari bisnis yang dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, yang paling di atas tuh namanya entrepreneur. Entrepreneur itu adalah orang yang mendapatkan uang dari networkingnya. Dia nggak menggunakan uang untuk mendapatkan uang. Karena Oh. entrepreneur ini memiliki experience, memiliki kemampuan, keahlian yang sudah teruji karena dia menaik level dari mulai pegawai, Iya, ya, iya. manajer, Manajer, owner, investor, baru ke entrepreneur. Tapi ada yang bahaya, dari pekerja mau langsung jadi entrepreneur. Oke. Pada kemampuan dia baru satu level, baru Iya, iya, iya. manajer. Iya, Tapi iya. dia mau memiliki bisnis, disitulah berantakan Bang Rudi. Apakah itu Berantakan tuh disebut sering sekali terjadi kesalahan di sana, Coach? banyak banget bikin Ah. bisnis, tapi bisnisnya nggak jalan, akhirnya balik lagi kerja, turun lagi levelnya Bang Rudi. Dia Oke, bikin oke, bisnis oke, begini, oke, begini, begini, oke. begini, dia siapin semuanya, dia keluarin duit banyak karena dia punya uang, karena baru misalnya habis pensiun punya duit banyak, bikin, tapi pasarnya nggak ada, produknya nggak ada yang suka, akhirnya saya kerja lagi deh, dia kerja lagi, karena Iya. itulah yang namanya kita nggak siap secara mindset, mental, skill dan keahlian dengan level tadi. Nah, apa yang saya latih? Yang saya latih adalah step by step cara berpikir itu. Oh, Artinya, oke. kalau kita menjadi entrepreneur, kita harus bangun networking. Kita harus bisa menggunakan secara bersama-sama resource yang orang lain punya, kita nggak punya. Mhm, Ya, mhm, yang kita punya, kita bagi sama orang lain sehingga kita Mhm. berbagi resource. mhm, Sehingga mhm. entrepreneur itu begitu cara ngebangunnya. Makanya kenapa UKM-UKM yang saya dampingi cepat tumbuh, Mhm. karena saya membantu mereka dari cara berpikir, bukan membantu pekerjaan mereka. Oke. Kalau saya Iya, membantu iya. pekerjaan mereka, dia tetap di kondisi mental sebagai pekerja, tapi punya bisnis. Dia sebagai seorang yang manajer, tapi seakan-akan seorang entrepreneur. Akhirnya jadi CEO. Ya,
everything I do. Chief Everything Oke. Officer. Jadi semua Ya, dilakukan. baik. Coach Getty, Bu Dina, kita break dulu Yes. sebentar, nanti kita lanjut lagi ya untuk ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Dan pendengar, nanti kami undang Anda, silakan 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 3866712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000 Energi sukses per bisnis potongnya. hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog X-Biz Energi Sukses Bisnis malam hari ini masih bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga narasumber kami Ibu Luciadina Rosaria, arsitek, fashion designer, dan pemilik usaha fashion wear Lurik asal Yogyakarta. Coach Getty, Bu Dina, terima Ya. kasih. Kita sapa dulu pendengar Coach ya, dan Bu Dina ya. Silakan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Rudi. Salam Iya, sehat. salam sehat Oke. juga. Silakan Pak Doni, apa yang mau disampaikan ke Coach Getty Halo, dan Ibu selamat Dina? malam, Coach. Halo, selamat malam, Coach. Malam Pak Doni. Sehat ya, Coach ya, keluarga. Alhamdulillah. Ini, selain saya mau tanya kepada Ibu Dinda tadi, saya mau tanya kepada Coach dulu. Coach, ketika orang punya usaha ya, Coach, itu baru usaha yang sangat baru. Pengen membentuk kayak label brand atau kayak trailer gitu, gimana ya Coach cara menjelaskannya kepada orang supaya orang konsumen itu yakin kalau produk kita atau kalau usaha kita itu benar-benar berkualitas. Kadang-kadang gini loh Coach, satu orang Ya. mengatakan berkualitas tapi 5 orang saya nggak cocok dengan ini, saya nggak cocok dengan ini, kurang gini. Contohnya penjahit di dekat rumah saya merasa cocok, keluarga saya cocok, tapi kok masih ada orang yang bilang katanya inilah, katanya itu. Sebenarnya gimana ya Coach cara menjelaskannya di lapangan seperti itu. Yang pertama, terus untuk Ibu Dindanya gini, ketika saya ingin mendapatkan produknya Ibu yang asli brand itu tadi, gimana caranya itu yang benar-benar yang asli. Kadang kalau produk yang sudah dikenal banyak orang atau dikenal di kalangan pokoknya di fashion itu banyak kawinnya seperti itu. Kadang Oke. kita pengennya mendapatkan yang asli itu gimana cara membelinya, terus apakah juga akan menyediakan special yang casual untuk produknya Ibu. Itu aja Mas Rudi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita tabung dulu Coach Getty ya dan Bu Yes, Dinda ya. Kita yes. ke Pak Armen di Jakarta. Selamat malam Pak Armen. Malam. Iya, silakan Pak Armen dengan Coach Getty dan juga Ibu Dina. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Mr. Coach. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik tadi dari penuturan Anda tentang level ya. Leveling atau urut-urutan tadi seperti yang disampaikan tadi menarik sekali. Bahwa pertama kita harus bikin jaringan, kan gitu kan? Dari Yes. jaringan tuh urut ke bawahnya apa? Misalnya kebutuhan pasar yang kita pahami, lalu kalau pasar itu kita sudah tahu bahwa butuhnya apa kan pasti laku tuh, ya kan? Iya. Nah sekarang Iya. yang saya pengen tanya langsung saja jadi muridnya Pak Kut ini level dari urut-urutan dari awal. Saya pengen tahu benar. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih terima Pak Armen di Jakarta. Silakan Coach Getty mungkin juga bisa menanggapi dan jadi, nanti Bu Dina. sama Silakan. nih Ya. pertanyaan dari tadi Pak Doni ya Ya, Pak dan Doni. Pak Armen. Jadi kalau kita ingin ya produk kita itu benar-benar laku karena produk kita itu fit dengan pasar. Mhm. Kenapa fit dengan pasar? Kita tadi bikin bisnis modelnya dulu. Segmen kita siapa? Oh, orang kerja. Segmen kita siapa lagi? Oh, anak muda. Tentu masing-masing segmen itu dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya kita harus punya garis desain kalau kita fashion yang bisa dipakai di modelnya anak muda dan di modelnya orang profesional gitu ya. Itu cara kita melihat sehingga produk itu nggak bisa kita tawarkan produk kita satu ke semua segmen, nggak bisa. Ya. Kita sangat fokus ya, makanya pakai tools saya ajarkan, saya sharing sehingga para
pebisnis yang ikut kelas saya atau yang saya dampingi, mereka berpraktek dan mereka akhirnya berinteraksi dengan pebisnis lain untuk berkomunikasi atau brainstorming. Oh, saya cocoknya ke sini. Oh, saya cocoknya ke sini. Karena bisnis itu sebenarnya ada polanya, bukan asal jalankan. Sehingga begitu kita dapat produk dan market fit, kita akan terus tumbuh karena kita tahu kebutuhan masing-masing segmen pasar kita berbeda-beda. Makanya kita harus bikin produk-produk yang berbeda-beda. Tetapi bagaimana orang tahu itu brandnya kita? Karena kita punya garis, kita punya yang namanya konsep desain atau keunikan yang bisa kita jelaskan dalam konten sosial media, tulisan, testimonial kepada calon-calon pelanggan atau pelanggan kita, itu akan membantu. Nah, tadi ke Pak Armen. Kenapa hari ini saya angkat bahwa seorang arsitek bisa membangun bisnis yang jauh lebih besar dari profesinya gitu ya, seperti Bu Dina. Ya, waktu itu Bu Dina awalnya mungkin pekerja, ya, level pekerja, saya bekerja untuk kerja saya dibayar oleh orang atau bos saya sehingga saya dapat duit. Pada perusahaan saya bayar dapat duit. Begitu kita jadi manajer level keduanya nih, nah itu biasanya orang-orang kerja ini udah mulai ada sampingan lah. Dia seorang akuntan tapi sering diminta audit dari perusahaan-perusahaan temannya dibayar. Tapi dia nggak bisa sendiri karena dia bantu teman-temannya lagi di sampingnya dia. Kamu yang kumpulin datanya ya, kamu yang coba dicek untuk bikin laporan keuangan sederhana. Nanti saya yang analisa karena waktu saya terbatas karena saya bekerja. Itu udah jadi manajer dia. Levelnya manajer, bekerja secara bersama-sama dengan rekan kerja yang memang seide, setipe, ya, se-value. Dari situ dia berpikir, aduh, dikasih uang, kalau saya berbagi dengan teman-teman saya juga berbagi by project aja, ini nggak akan konsisten. Saya akan terus jadi pekerja karena tadi bisnis saya ada sampingan. Baru dia membangun yang namanya bisnis. Mulai berani gaji orang, gaji sekretaris, gaji marketing. Sehingga yang namanya owner ini tumbuh. Bisnisnya akhirnya bisa dia kendalikan dan dia punya tim yang besar sehingga dia punya tabungan cukup, dia punya kelebihan cash, baru dia berpikir, aduh, saya mau keluar dari bisnis aja deh, biarin yang jalanin tim saya jadi investor. Saya invest di sini, bikin ternak ikan, ya, ternak lele, ya, yang kecil-kecil gitu, tapi itu dia invest, yang kerjain orang lain, akhirnya dapat duit lagi. Lama-lama, wih, kok jadi makin besar ini bisnis saya. Baru dia mulai melihat peluang, dia yang melakukan bisnisnya, tapi dia gunakan uang orang lain. Nah, itu dia entrepreneur tuh. Ya, temennya pensiun. Duit pensiun lo kemana? Enggak, gue bingung, gue nggak ngerti nih. Udah gini, nih gue punya konsep bisnis. Lo cuma tinggal periksa ini setiap bulan, nanti gue jelasin rekening lo jadi rekening bisnisnya, kita akan transfer dan ini gue yang jalanin. Oh gitu, bisa. Daripada lo memulai lagi dari awal, gue udah punya pengalaman, karena pengalaman gue lah yang gue jual untuk berbagi dengan uang yang lo punya. Berarti dia berbagi yang namanya resource. Dia punya uang, saya punya keahlian. Yang punya fasilitas, sediakan fasilitasnya. Yang punya media, gunakan medianya. Itu menjadi sebuah networking ekosistem. Dan disitulah entrepreneur berada. Jadi semua itu pakai proses. Apakah prosesnya itu lama, Coach? Enggak. Prosesnya enggak lama sebenarnya kalau kita memahami level by level sehingga kita membangun mental kita, membangun skill kita. Bisnis nggak bisa dibangun dalam satu hari. Pebisnis dan UKM nggak bisa di training doang jadi jago, nggak bisa. Dia harus mengerti step by step sehingga akhirnya dia bisa tumbuh dengan diri dia sendiri. Kalau didampingi terus, di mentoring terus, dia akan ketergantungan sama kita, tapi dia nggak belajar apapun. Kira-kira gitu Bang Rudi jawaban terhadap Pak Doni dan Pak Armen. Kalau Bu Dina tadi pertanyaan Pak Doni, di mana untuk bisa mendapatkan produk Wearlory yang real, yang asli nih, gimana? Ya, kalau dari saya itu biasanya kami tuh hanya ada satu nomor official gitu. Jadi di luar itu memang kita nggak tahu siapa gitu. Jadi kalau emang mau dapat yang asli itu hanya ada di store kami di Palagan, Kota Gede, dan satu online store. Oh, jadi ada satu online store-nya dan store offline-nya tuh di Palagan ataupun Kota Gede di Yogyakarta ya, Bu emang ya? sekarang itu memang kendalanya gini, Coach. Jadi sama Bang Rudi, jadi banyak sekali produk kami itu yang di marketplace itu dipakai oleh brand lain dengan fotonya saya, padahal benar-benar fotonya kami gitu dipakai. Jadi banyak juga yang kecewa gitu karena ternyata nggak seperti aslinya gitu. Jadi saya meminimalisir itu dan nggak ada kejadian dapat barang produk yang palsu. Pastikan selalu di website dan di online
store kami hanya ada satu aja, Ya. lalu kemudian ada di Talagan dan Kota Gede. Oke. Kalau awal-awal dulu Bu Dina bagaimana memperkenalkan atau mempromosikan produknya itu sampai akhirnya betul-betul sesuai dengan target pasarnya dan diminati? Pada awalnya kami itu 100% online. 100% Jadi dulu online. kami dulu belum ada store gitu, jadi kami mengandalkan online. Mhm. Kalau dari teman-teman sendiri itu biasanya mereka PO karena emang kenal dengan saya. Tapi untuk masyarakat yang kita belum kenal gitu tuh kita semuanya online. Jadi memanfaatkan dari FB Ads sama IG Ads gitu. Oke, baik. Kalau strategi Werlori sendiri agar tetap relevan dan selalu inovatif, terutama dengan tren saat ini ataupun kedepannya ini bagaimana untuk menantang kondisi seperti itu, Bu Dina? Yang pertama tuh kita tetap menjadi otentik itu dari kami. Jadi kita tetap konsisten di positioning kami gitu, Ya. otentik dan juga selalu mau bersinergi gitu, bersinergi. Dan yang ketiga kita mengikuti tren, tapi bukan asal mengikuti, tapi juga kita sesuaikan dengan brand kami, dengan value dari Werlori sendiri. Oke, Coach Getty, kalau misalnya seseorang sudah menjalankan usahanya sendiri, gimana nih Coach? Strategi menghadapi persaingan di pasar lokal lah, paling tidak, Coach. Coach nggak ada suaranya nih, mohon maaf ya. Masih di mute itu mikrofonnya ya. Iya. Ya, Oke. ya. Pada saat kita sudah mulai dikenal produknya, pasti pesaing itu bukan makin sedikit, dia akan makin banyak. Karena biasanya orang-orang yang tidak punya keunikan itu mengikuti strategi kita, mengikuti gaya foto kita gitu ya, terus mengikuti apapun yang kita lakukan. Ya, apa yang harus dilakukan pebisnis jika persaingan semakin ketat? Kita tetap konsisten karena kita punya fondasi yang kuat. Kita punya tools untuk melihat mana peluang-peluang yang bisa kita lakukan ke depan. Ya. Makanya saya anjurkan per 3 bulan itu, per 90 hari itu kita diskusi lagi dengan tim kita, dengan semua orang yang berhubungan dengan bisnis ke depan untuk apa yang kita lakukan 3 bulan ke depan, inovasi, pengembangan gitu ya, produk-produk yang nggak lama itu bagaimana supaya dia tetap bisa kita jual, jadiin uang, karena itu adalah keuntungan atau cash kita yang ketahan. Dia harus balik lagi menjadi produk yang baru sehingga uangnya berputar. Ada yang bilang, Coach, produk saya ini satu baju untungnya cuma 10%. Bagaimana saya bisa dapat keuntungan 40% dari bisnis kalau satu produk aja 10%? Saya bilang begini, kalau baju yang sama kamu bisa jual setiap minggu satu, setiap minggu satu, setiap minggu satu sehingga ada 4 baju, itu berarti baju ini dijual sudah membuat nilai 40% keuntungan dari nilai awalnya. Jadi dengan baju satu laku, bikin lagi, laku lagi, bikin lagi, laku lagi. Modal yang dibikin untuk baju satu ini sudah menghasilkan 40% profit. Jadi sebenarnya bisnis itu perputarannya yang kita cepatin. Pada saat kita sudah mulai dikenal, kita pilih. Ada produk yang fast moving, ada produk yang premium. Kita tahu pasarnya di mana, kontennya di mana yang kita buat untuk kita taruh di sosial media kita. Sehingga step sales proses pada saat kita melakukannya atau kita jemput produk funneling atau funneling strateginya, kita mengerti bagaimana kita membangun suspek, bagaimana membangun prospek menjadi customer, bagaimana customer menjadi member, bagaimana member menjadi loyal customer. Itu semua ada polanya. Makanya saya mendampinginya dengan tools dan pola. Jadi UKM itu atau pengusaha itu jadi jelas ada visualnya, ada polanya, ada metodologinya. Bukan sekedar saya ngomong terus ketemu pebisnis lain ngomongnya beda lagi. Enggak, kita ada pola. Sehingga itu yang membuat teman-teman pebisnis itu walaupun telah selesai saya dampingi, mereka tumbuh terus karena toolsnya mereka gunakan terus berulang-ulang. Itu Bang Rudi yang membuat mereka jadinya tahu apa yang mereka lakukan karena saya memberikan pancing, kail untuk mereka terus mendapatkan ikan, bukan memberikan ikannya. Baik, kalau dari Bu Dina untuk rencana jangka panjang Werlori sendiri seperti apa nih Bu? Kalau rencana jangka panjang kami pertama kami akan ekspansi ke Eropa gitu, maksudnya pengen global gitu. Karena kenapa begitu? Karena kami percaya kalau produk kami itu diterima oleh misalnya masyarakat yang paham mode, berarti kualitas kami itu sudah bagus gitu, Coach.
dan Bang Rudi. Terus yang kedua, kita juga ingin menjadi duta budaya nih di Jogja. Jadi siapapun yang di Jogja itu kalau misalnya belum ke Lori itu belum ke Jogja. Jadi memperhatikan, ya kayak gitu. Pengennya seperti teriak joger ya. Iya, keren banget. Oke, sebagai penutup Coach Katie, apa pesan untuk kita semua yang mungkin saja ada keraguan untuk memulai ini, Coach? Gimana? Iya, semua orang ya dia punya bakat menjadi seorang pebisnis. Cuma begini, jika Anda ingin menjadi pebisnis, Anda nggak bisa menggunakan perilaku lama Anda, tidak bisa menggunakan cara berpikir lama Anda, ya, untuk membangun bisnis. Jadi pahami, pelajari, bukan cuma strateginya, tapi mental. Ya, perilaku Anda, sifat Anda, nilai-nilai Anda juga perlu Anda ubah untuk Anda naik level sehingga Anda menjadi pebisnis yang handal. Tidak hanya Anda cuma bangun bisnis, tapi mental Anda tetap bekerja, gitu ya. Ini pebisnis pelit amat sih, minta gula tambah aja suruh bayar. Ini gimana sih minta tambahan model begini aja dicas? Ya berarti mentalnya masih pekerja, karena pekerja itu tambah kerja ya tambah bayar. Nggak bisa tambah kerja nggak tambah bayar gitu. Tapi kalau pengusaha, mentalnya udah nggak apa-apa, kasih aja, kita rugi udah ntar dia balik lagi, akhirnya kita bisa pegang dia panjang. Ini yang susah Bang Rudi pada saat saya dampingi pebisnis, karena dia mau tumbuh, dia mau sukses, sama karyawannya aja pelit. Karyawannya dapat hasil bukan dikasih bonus, bonusnya dipotong-potong sama dia. Utang dulu buat bangun bisnis, buat saya beli mobil baru. Mudah-mudahan yang denger ini tersadarkan dan menghubungi Coach Katie. Coach, saya mau belajar. Bang Rudi. Oke, menarik deh. Coach selalu kalau buat penutup itu memang beginilah Bu Dina ya, keren ini mengentak. Tapi terima kasih banyak Coach Katie, terima kasih banyak Bu Dina. Terima kasih Bang Rudi, sudah terima kasih Bu malam hari Dina. ini. Mudah-mudahan ini menarik sekali dan juga memberikan motivasi untuk kita semua, terutama yang ingin mengikuti ataupun melakukan apa yang disarankan tadi ya, menaik tingkat dari step by stepnya tadi. Terima kasih tapi untuk Bu Dina, sekali lagi sukses untuk Wellory-nya, dan Coach saya selalu Coach. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di malam hari ini dalam dialog X-Biz kita malam hari ini. Selamat malam Coach Katie, selamat malam Bu Dina. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.